warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kuswandi. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan gelombang 2 dari Universitas PGRI Semarang. Dari sini, hari ini saya akan mengambil uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 6 tahun 2023 dengan nomor pendaftaran ujian 20236239115 dengan kode validasi 6475040 dengan nomor PPG 2016-99414109. Di hari ini saya akan melakukan uji kompetensi dengan sebuah modul pembelajaran yang berjudul peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa di SMAN 1 Karangbintang. Mungkin itu aja, kita akan langsung ke proses pembelajaran. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Oke, sudah? Ya. Oh ya, silakan masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, kita bertemu lagi di hari Senin di mata pelajaran biologi. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing supaya proses pembelajaran hari ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk proses berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin jalannya doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, setelah berdoa, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, lalu padaku. Marilah Indonesia Raya. Tapi sebelum proses kita menuju ke materi, Bapak akan memeriksa kondisi psikologis kalian. Nah, nanti Bapak akan membagikan sebuah kartu seperti biasanya. Bapak akan membagikan kartu bergambar ini. Petunjuknya adalah kartu bergambarnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pada kartu ini, pada kartu bergambar ini, nanti akan Bapak bagikan kepada kalian. Lingkarilah 2 ekspresi yang mewakili perasaanmu hari ini. Bagaimana ekspresimu hari ini, dan lingkari di 2 emoji yang ada di kartu gambar. Oke, untuk mempersingkat waktu akan Bapak bagikan. Ya, setelah Bapak membagikan kartunya, silakan dilingkari 2 emoji yang mewakili perasaan kalian hari ini. Sudah semua? Oke, sekarang diangkat tinggi-tinggi. Ya, diangkat tinggi-tinggi. Oke, bagus, smile semua, smile. Ada yang love, ada yang smile. Oke, kasih aplaus untuk kalian semua. Langsung menuju ke materi. Yang pertama adalah apa? Coba.
Tapi sekarang untuk nyari seekor saja kita harus masuk ke dalam hutan, lebih jauh masuk ke dalam hutan untuk mencari burung ini. Makanya apa yang terjadi dengan hewan-hewan, dengan flora dan fauna, dengan tumbuhan yang ada, apakah yang terjadi? Jumlahnya semakin sedikit. Karena apa? Rusaknya lingkungan. Bagus. Untuk memperkenalkan garis Wallace dan Weber yang ada, yang sudah disebutkan oleh salah satu temanmu tadi, maka kita akan melihat videonya yang kita ambil dari YouTube dengan judul Garis Wallace dan Weber. Nah, ini adalah linknya. Nah, oke. Oke, disimak. Di samping memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi, Indonesia juga dikenal sebagai wilayah yang memiliki keunikan keanekaragaman hayati dilihat dari pola persebarannya. Di dunia, terdapat 6 yang berada di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara menuju ke Kepulauan Aru. Garis ini kemudian Setelah kita melihat video tadi, ada beberapa tipe fauna. Yang pertama adalah fauna tipe asiatis. Nah, ini. Apakah fauna tipe asiatis itu? Yaitu fauna yang ini contohnya tipe asiatis itu ada gajah, harimau, badak, beruang, dan orangutan. Nah, ini gambarnya. Ada badak. Nah, ini tipe-tipe Asia nih, tipe-tipe Asia. Terus yang kedua, ini adalah tipe Australia, tipe fauna tipe Australia, yaitu gambarnya adalah ini. Ini adalah tipe-tipe hewan fauna, tipe-tipe Australis. Jadi ada di bagian timur Indonesia, ya. Ada di bagian timur Indonesia. Contohnya hewannya sudah ada di sini. Terus tipe yang ketiga adalah tipe fauna peralihan dan asli. Apakah tipe fauna peralihan dan asli ini? Yaitu terdapat di bagian tengah Indonesia meliputi Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara dan daerah ini terdapat Jawa Tenggara, khusus banjir Oke. Bapak punya sebuah motivasi. Ini gambar apa? Anjing, kucing, sama kelinci. Yakin? Yakin? Anjing, kucing, kelinci. Gambar 3 hewan, yaitu anjing, kucing, dan kelinci. Tetapi saat kamu memperbesarnya, maka akan tampak keindahan fotografinya. Fotografinya adalah 2 orang yang saling berhadapan menciptakan pola yang berbeda. Nah, gambar ini akan kalau kita melihat secara diperbesar, maka akan tampak perbedaannya. Motivasi yang dapat kita ambil ketika kita memperbesar gambar ini adalah apa? Begitulah hidup jika kamu membesarkan kamu, maka akan tampak indah dan nyata. Iya. Jadi ketika kamu nanti memperbesar usahamu, jadi saat ini ketika kamu memperbesar usahamu, maka akan tampak keindahan pada hasilnya. Begitu juga ketika kamu memperkecil mimpimu sampai saya cuma
pengen jadi ini saja, saya di rumah saja, orang tua saya sudah kaya, ini itu, maka hasilmu tidak akan segemilang temanmu yang memperbesar usahanya. Selanjutnya adalah kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Yang pertama yaitu dapat menganalisa persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, dapat merumuskan ancaman persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus penilaian apa sih? Penilaian apa sih yang akan kita lakukan hari ini di materi pola persebaran flora dan fauna hari ini? Yang pertama itu analisis masalah. Yang kedua pemilihan solusinya. Yang saat diskusi. Yang keempat keaktifan dan hasil saat presentasi. ya, jadi kalian nanti akan melakukan sebuah presentasi setelah diskusi, melakukan presentasi. Nah ini ya, melakukan presentasi, terus aktif saat diskusi, pemilihan solusi, analisis masalah. Yang terakhir adalah kuis. Nah, ini adalah puncak dari proses penilaian kita hari ini. Terus selanjutnya, ini adalah pola persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah ini ada gambar burung, ini orang hutan juga ada, burung enggang juga ada. Nah burung enggang ini terdapat di mana? Di burung enggang fauna yang ada di Indonesia. Bapak mempunyai sebuah video. Nah, video ini kalian amati, kalian analisis. Nah, analisis dilihat dulu. Nah, videonya berjudul Dua Pasar Ekstrim di Sulawesi Utara. Nah, ini ya, di Sulawesi Utara. Nah, video ini diambil dari YouTube. Kita lihat apa sih yang ada di dua pasar ekstrim ini, apakah hubungannya dengan fauna yang ada di Indonesia, dengan pola persebarannya, apakah ada hubungannya. Nah ini dilihat. Halo guys, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan aku Kanasu di channel Manado P Cerita.
pasar Tomohon, di Manado itu terdapat pasar-pasar ekstrim. Tadi melihat ada apa aja hewannya di sana? Ular, kelelawar, babi, kucing, anjing. Jadi banyak hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu dibuat sebagai bahan makanan di sana. Nah, setelah melihat hal itu, jadi tugas kalian yang pertama yaitu ya, yang kedua yang ketiga yang keempat oke, terus ya. Oke, setelah melihat video tadi ada beberapa langkah kerja yang harus kalian kerjakan setelah di video tadi kita lihat. Yang pertama adalah menganalisis kasus permasalahan yang dipegang. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kertas untuk analisis kalian untuk lembar kerja kalian, ditunggu. Oke, setelah melihat video tadi, Bapak akan membagikan lembar kerja untuk proses 5 langkah yang harus kalian kerjakan setelah melihat video. Nah, ini lembar kerjanya akan Bapak bagikan berkelompok. Oke, sekarang dipersilakan untuk proses selanjutnya menganalisis kasus. Setelah dianalisis, didefinisikan, terus menetapkan rumusan masalah dan hipotesisnya apa? Hipotesis itu apa? Jawaban sementara, ya, jawaban sementara, terus nama penyelidikan, mendapatkan penjelasan untuk mencari masalah, terus mempresentasikan hasil. Oke, silakan. Pak, ini yang bertanya. Ini tadi apa hasil presentasi tadi, video tadi itu ada grafik dan angkanya, apa boleh ditulis? Oke, untuk pertanyaan dari temannya tadi sangat bagus. Untuk apabila kalian di kajian literatur di masing-masing kalian kan sudah memakai peralatan TIK nih yang berupa handphone. Ketika kalian nanti pada proses kajian mencari hipotesis kan ada melihat dari kajian literatur itu apabila ada angka, ada grafik, ada tabel, silakan aja ditulis, dimasukkan pada data-data yang akan dikumpulkan. Nanti datanya akan dimasukkan ke dalam slide presentasi, baik itu menggunakan PowerPoint maupun Canva. Boleh, silakan aja. Baik Pak, terima kasih. Oke, bagus. Ini grafiknya, grafik batang. Iya. Oke, bagus. Ini fokus ke grafiknya aja. Nah,
Nah, ya ini loh grafiknya. Ini apa? Iya ini. Ini untuk masukin BTP-nya di sini nanti masukin. Pembuatannya pakai PowerPoint apa kan? Itu datanya ya, data-data yang dimasukkan ya. Proses kajian literatur, setelah menganalisis masalah, melakukan kajian literatur, menentukan hipotesis dan pendalaman materi. Nah, itu diperoleh suatu kesimpulan, dan suatu kesimpulan yang didukung oleh data-data yang sudah kalian kumpulkan. Nah, oleh karena itu pada hari ini Bapak meminta per kelompok untuk mempresentasikan hasil dari analisis masalah yang nantinya akan mengerucut pada sebuah hipotesis. Nah, sekarang kelompok siapa dulu yang akan mempresentasikan hasilnya? Diundi aja Pak. Diundi saja. Oke. Kalau diundi berarti kita akan undi dengan lagu Balonku Ada 5. Nah, kita akan menggunakan kertas ini. Nah, kertas ini untuk mengundi siapa yang akan tampil duluan, maka kertas ini sambil kita nyanyi lemparkan ke masing-masing kelompok. Nah, ketika nanti meletus balon hijau ker, nah itu berarti ya kelompok yang dapat kertas ini, maka kelompok itu yang akan mempresentasikan hasil dari hipotesis yang sudah dilakukan, hasil analisis juga sudah dilakukan. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai dari kelompok ini. Mari kita bernyanyi. Oke, yang pertama, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Oke, ini ya. Oke, untuk kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk kelompok 5 dipersilakan. Ini adalah perburuan gajah yang ini ada di Afrika. Kalau yang ini ada di Sumatera, perburuan harimau Sumatera. Kalau yang ini ada di Australia. Yang ini itu ada di pasar-pasar hewan, diperjualbelikan. Ini juga ada di pasar, yang ada di YouTube tadi. Itu juga. Jadi itu tadi presentasi mengenai perburuan liar di Indonesia dan di luar negeri. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 5, apakah ada pertanyaan dari hasil presentasi yang sudah disampaikan? Oke, masing-masing kelompok angkat tangan dan ada pertanyaan. Oke, kita serahkan ke kelompok yang paling dekat dengan saya dulu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Niki Herli dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bisa kembali dulu ke slide piramida tadi. Nah, kenapa ada rusa di secondary consumer? Oke, saya jawab. Jadi kenapa dia itu ada di secondary consumer? Di hutan itu kan ada produser ya, itu kayak pohon, rumput, daun, atau tumbuhan hijau. Terus mereka itu akan dimakan sama primary consumer. Terus primary consumer itu nanti akan dimakan sama secondary consumer. Lalu dari secondary consumer dia akan dimakan oleh tertiary consumer sebagai puncak rantai makanan di hutan. Oh ya, baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran penting dalam masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan hidup melalui berburu hewan. Keseimbangan ekosistem. Mereka memahami bahwa berburu dengan bijak membantu menjaga populasi hewan dan ekosistem secara keseluruhan. Pentingnya pendidikan lingkungan. Selain berburu, mereka juga memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat adat. Mereka mengajarkan tentang keseimbangan alam dan perlindungan lingkungan. Kesimpulan, dengan peran mereka yang krusial, tradisi berburu dalam masyarakat adat dapat tetap terjaga dengan menjaga keseimbangan hidup dan keseimbangan alam. Mari kita dukung upaya mereka untuk pelestarian tradisi ini. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ternyata ada banyak yang akan bertanya. Kita berikan kepada kelompok yang paling dekat dengan saya saja. Perkenalkan, nama saya Dwi Tri Cahyani, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, mengapa perburuan hewan ini harus menjaga keseimbangan ekosistem? Terima kasih. Ya, saya jawab. Karena mereka memahami bahwa berburu dengan bijak membantu menjaga populasi hewan dan ekosistem secara keseluruhan. Baik, sudah jelas dan dimengerti bagi saya. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk teman. Oke, setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, maka diperoleh hipotesis ada 2 hipotesis yang diambil berdasarkan presentasi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah kelompok yang mempunyai hipotesis pro dengan perburuan hewan, flora dan fauna yang ada karena berada memposisikan dirinya sebagai kelompok masyarakat adat. Terus berdasarkan hipotesis yang kedua itu ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwa ketidaksetujuannya karena mereka memposisikan diri sebagai pecinta flora dan fauna, jadi penggiat untuk melindungi flora dan fauna. Mereka nggak setuju nih. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan berdasarkan pertanyaan dari temanmu yang tadi, kenapa sih kalau kalian ini kan tadi sudah dibagi per kelompok ya, berdasarkan hipotesis tadi, sebelah sini ini ternyata kelompok yang pro, yang sebelah sini adalah kelompok yang kontra, karena mereka pelindung atau penyayang binatang dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita bagi, saya akan bertanya nih kepada kelompok yang pro dulu, sebagai masyarakat adat. Kenapa sih kok kalian itu sebagai masyarakat adat memburu hewan dan tumbuhan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikita Istrianti, perwakilan dari kelompok 2. Menurut kami, masyarakat adat itu memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang unik dalam mengelola sumber daya alam. Mereka memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem dan siklus alam yang memungkinkan mereka untuk berburu dengan cara yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, berarti menurut masyarakat adat, mereka itu lebih memahami tentang kearifan menjaga sumber daya alam ya. Mereka itu
secara perhitungan tidak membagi juta ya. Begitu. Menurut kelompok pro ya. Di sini kami kan mewakilkan masyarakat adat. Kan masyarakat adat itu udah dijelasin tadi kan. Mereka punya pengetahuan dan kearifan. Itu kan tadi itu yang diomongin itu kan pemburuan, itu seperti pemburuan liar Pak, bukan pemburuan adat gitu, masyarakat adat. Saya kurang setuju sama pendapatnya tadi Salsa, karena tadi ada yang dipresentasikan di kelompok kami, ada namanya masyarakat adat yang memburu hewan harimau di Sumatera sana. Itu kan harimau yang hampir punah, masih ada diburu. Ya, terima kasih. Ya, saya jawab. Hewan buruan yang tadi telah menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi masyarakat adat selama berabad-abad. Perburuan hewan oleh masyarakat adat adalah praktik yang memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang kuat. Ini adalah cara mereka untuk mempertahankan identitas mereka dan menjaga warisan budaya yang kaya. Baik, dengan cara itu berarti kalian lebih memikirkan kelestarian adat kalian dong daripada hewan-hewan yang terlindungi di sana. Dan apakah kalian bisa menjamin jika hewan-hewan di sana sudah mau punah, kalian bisa melestarikan di suatu hutan tertentu, sedangkan kalian belum tentu mengetahuinya apakah harimau tersebut dapat berkembang biak dengan baik? Ya, apapun yang terjadi, kami akan tetap mempertahankan warisan masyarakat adat kami. Sekian dari kami. Oke, kasih aplaus untuk temannya yang telah kelompok. Pada proses pembelajaran hari ini itu sudah berlangsung dengan baik. Kajian literaturnya sudah, hipotesisnya sudah, untuk pemaparan hasil juga sudah, debatingnya juga sudah. Ada beberapa data baru yang dimunculkan baik dari kelompok pecinta binatang, hewan, flora dan fauna langka, flora langka itu sudah dikemukakan lagi. Dari masyarakat adat juga sudah tadi memaparkan hasilnya dengan baik. Maka untuk proses pembelajaran hari ini itu Bapak selesaikan, anggap selesai, sudah selesai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan di awal tadi. Nah, untuk proses selanjutnya Bapak akan membagikan lembar refleksi diri kepada kalian sebagai bentuk refleksi pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Tapi sebelum itu, sebagai kesimpulannya adalah pada proses pembelajaran hari ini bahwa apapun yang terjadi, baik itu masyarakat adat maupun masyarakat pecinta hewan dan tumbuhan yang terjadi di wilayah Indonesia yang masih sangat bersinggungan kepentingan dari masyarakat adat, masih mempertahankan warisan budayanya. Sedangkan dari pecinta binatang yang kita lihat di video tadi di pasar Tomohon, banyak hewan-hewan liar yang ditangkap. Tapi di balik itu semua, bahwa hewan dan tumbuhan apabila dimanfaatkan dengan baik, dengan searif-arifnya, dengan menjaga populasinya, maka kelangkaan atau kepunahan hewan-hewan itu dapat diatasi, tentunya dengan cara pelestarian antara flora dan fauna yang seimbang. Nah, untuk itu Bapak akan membagikan lembar refleksi yang wajib kalian isi. Nah, ini lembar refleksinya, silakan diisi. Bapak akan membagikan. Oke, silakan diisi. Jika sudah, silakan ditentukan. Ya.
Yang pertama adalah kebakaran hutan, yang kedua illegal logging, yang ketiga kerusakan terumbu karang yang berada di laut. Untuk selanjutnya, Bapak silakan dipegang HP-nya masing-masing. HP-nya dipegang. Bapak akan membagikan sebuah link dari Google Form yang wajib kalian isi. Ya, buka. Formatif dan sumatif yang wajib dikerjakan. Sudah? Oke. Jika sudah, silakan ditaruh hatinya. Ya, sudah, waktunya sudah habis. Dari materi tadi ada yang ditanyakan yang sudah kita bahas banyak-banyak tadi dari hari pertama dan kedua ada yang ditanyakan? Ya, jelas ya? Jelas. Oke, Bapak rasa cukup sudah untuk proses pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, tetap tingkatkan motivasi belajar kalian untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nanti pada proses pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang ekosistem. Jangan lupa belajar dulu supaya pembahasan materinya yang akan dibahas dapat berjalan dengan lancar. Kayak begitu, mari kita tutup proses pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silakan. Baik, setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf.